Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sandi. Kami dari kelompok 5, Search Engine Optimization, ingin mempresentasikan hasil analisis kami untuk UMKM Back to Me. Boleh next? Oke, di sini ada tim 5, di mana ada saya sendiri, Adristi Yumiandini dengan NIM 1710621005, dan Aisyah Nur Sajadah dengan NIM 1710621018. Boleh next? Oke, selanjutnya ada about Back to Me itu apa. Jadi Back to Me Kitchen ini merupakan salah satu objek wisata kuliner yang ada di Bekasi berupa tempat nongkrong yang baru hits dan juga ramai dikunjungi oleh para kaum muda. Nah, tempat nongkrong di Bekasi ini memang terbilang sudah lama dibuka atau bisa bisa dibilang juga baru karena uh, baru dibuka itu bulan Maret 2023 tahun lalu gitu. Nah, tempat nongkrong di Bekasi ini juga hadir menawarkan dengan konsep kedai ini yang dipadukan dengan desain bangunan yang Instagramable. Dan Back to Me Kitchen ini juga memiliki lahan yang cukup luas, nyaman, dan fasilitasnya juga sudah terbilang memadai. Kenapa kita memilih Back to Me ini? Karena juga Back to Me ini juga apa namanya kafe yang baru dibuka juga dan untuk jangkauan tempatnya juga nggak terlalu jauh dari tempat tinggal saya dan juga Aris. Nah, selanjutnya di sini ada daya tarik dari Back to Me sendiri. Jadi daya tarik dari Back to Me Kitchen ini yang pertama lokasinya itu strategis karena lokasinya itu nggak jauh dari pusat kota Bekasi sehingga mudah untuk ditemukan dan juga aksesnya cukup gampang. Dan untuk konsepnya sendiri, Back to Me Bekasi ini mengusung konsep kedai mie minimalis dengan suasana homey. Nah, Back to Me ini juga menyediakan dua area yakni indoor berlantai 2 dan juga outdoor. Dan indoornya sendiri pun lantai bawahnya cukup minimalis, cozy, dan berkesan estetik. Nah, di sini ada 3 gambar yang sudah kami tag waktu survei kemarin, dan di sini yang di sebelah kanan gambar diri sendiri, di sini untuk bagian lantai 2-nya sendiri, dan ini untuk bagian outdoor-nya, dan ini untuk bagian indoor-nya. Oke, selanjutnya di sini ada cara branding dari Back to Me Kitchen sendiri. Di mana yang pertama itu ada brand identity, di mana UMKM ini eh, membangun brand identitasnya mereka dengan menggunakan eh, nama mereka sendiri, dan ini juga bisa menjadi tagline yang unik, yang cukup unik, dan berbeda dengan para pesaingnya mereka, yaitu Back to Me. Dan selanjutnya ada cara branding promosi. Mereka juga tidak lepas dari promosi, yang dimana promosi yang mereka lakukan yaitu promosi em, seperti uh, mempromosi di aplikasi di sosial media mereka, yaitu ada sosial media Instagram dan TikTok. Dan selanjutnya ada konsistensi konten. Mereka juga membuat uh, konten yang konsisten gitu. Setiap kalau yang kita analisis, mereka membuat konten itu sekitar seminggu sekali gitu. Nah, ini cukup konsisten karena untuk menggait para konsumen kita yang mungkin yang ada di Bekasi sendiri untuk datang ke Back to Me, bahkan bisa menggait konsumen yang ada di luar Bekasi sendiri. Terus juga ada diferensiasi, di mana Back to Me ini melakukan diferensiasi layanan seperti yaitu fasilitasnya itu Instagramable. Bisa dibilang Back to Me ini seperti warung warung kopi yang berisikan dengan menu-menu yang seperti Indomie dan mimian seperti itu, tapi mereka mendiferensiasikan usaha mereka dengan menggunakan membangun fasilitas yang Instagramable dan juga harga yang affordable untuk target market mereka gitu. Selanjutnya ada fokus selanjutnya
mereka juga fokus akan kualitas produk dan kualitas layanan mereka. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada sosial media dari Back to Me sendiri. Mereka menggunakan sosial media Instagram dan juga TikTok, di mana untuk Instagram mereka sudah memiliki postingan sebanyak 55 postingan dan juga untuk followersnya ada 1.824. Dan untuk TikToknya sendiri juga sudah lumayan banyak postingannya dan untuk followersnya itu memang masih terbilang agak kurang dari Instagram, tapi sejauh ini sudah lumayan bagus yaitu sebanyak 463. Selanjutnya di sini ada manajemen sosial dari Back to Me sendiri, di mana yang pertama aktivitas dari Back to Me sendiri itu cukup konsisten. Dia cukup konsisten dalam mempromosikan dan juga membuat konten dalam nge-branding brand mereka. Yang kedua, interaksi dengan pengikut. Jadi owner Back to Me juga itu cukup interaktif dalam interaksi dengan pengikutnya, di mana kalau misalkan kayak ada saran, kritikan, dan masukan dari audiensnya, mereka cukup interaktif. Yang ketiga, visualnya menarik. Jadi mereka membuat desain dan juga postingan konten mereka itu cukup menarik sehingga membuat brandingan mereka itu semakin meningkat. Yang keempat yaitu ada jumlah followers. Jadi followers dari Back to Me sendiri juga sudah lumayan meningkat dari awal dia buka hingga saat ini. Yang ke 5 yaitu ada promosi melalui konten. Jadi mereka itu untuk saat ini hanya untuk nge-branding brand mereka itu hanya melalui konten saja dan cukup bagus juga, dan untuk penglihatnya juga itu sudah lumayan dari Instagram maupun TikToknya juga itu sudah banyak yang mengikuti. Dan yang terakhir itu ada ulasan. Jadi ulasan ini terdapat ulasan dari audiens saat mereka mengunjungi Back to Me itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada gambaran dari followers, reach atau konten, dan juga sentimen dari Back to Me sendiri, di mana ini followers untuk Instagramnya terdapat 1.824 followers, dan untuk TikToknya itu terdapat 463 followers. Dan untuk kontennya sendiri, rata-rata mereka menggunakan konten video dan juga feeds, dan untuk visualnya juga lumayan menarik. Dan untuk sentimennya sendiri, mereka cukup ramah juga terhadap customers mereka, dan mereka juga customersnya pun memberikan feedback yang bagus untuk Back to Me sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.